Halo guys, welcome back to my channel Duru Bukan Games. Jadi video kali ini gue akan mereview sebuah light novel lagi, terusan dari sebuah series yang sempat gue review juga, yaitu Rosidere volume 2. Ya, akhirnya gue udah beres baca buku novel ini, dan ya ini saatnya untuk gue review. Tapi sebelum gue mulai reviewnya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya biar lu semua nggak ketinggalan video baru yang gue buat tentang review light novel, review novel, terus bahas game gitu sih. Lebih ke situ aja, dan semoga kalian enjoy ya sama video gue. Oke. Di sini kita dari covernya ada Alia lagi pakai baju sekolahnya sambil ngomong bahasa Rusia dengan background pintu. Ini mungkin pintu ruangan OSIS mungkin ya. Pintu ruangan OSIS dan tulisan light novelnya. Terus juga di sini ada ini untuk spine-nya, tuh begini spine-nya, ya oke lah. Terus juga ini ada blurbnya begini. Yang mau baca blurbnya silahkan, bisa di pause saja. Maaf kalau agak kurang bagus. Tuh yang mau dibaca blurbnya silahkan di pause. Untuk harganya 98.000, dan ya seperti terbitan Phoenix Gramedia pada umumnya, dia dapat sampul, dapat jaket tentunya. Dan hal yang paling gue suka adalah ilustrasinya gitu, bagus banget ilustrasinya sih. Jadi benar-benar gue sangat suka. Nanti ini adalah kenapa gue sangat suka light novel ya, karena ini gitu. Terus gimana dengan dalamannya? Kita mulai bahas dengan terjemahannya dulu deh. Untuk terjemahannya bagus, gue suka banget. Beda sama di Konosuba yang masih ada beberapa kata-kata typo. Di volume 2 ini bener-bener bagus banget. Terus juga untuk narasinya juga bagus. Seperti di volume 1, gue gak ada masalah dengan narasi yang diberikan penulis kepada kita. Kemudian dari segi ceritanya ini nanti kita akan disuguhkan dua karakter baru, dua atau tiga mungkin, tiga karakter baru, sorry. Ini akan gue kasih spill sedikit aja. Siapakah dua orang itu? Nih, satu ini ada Ayano, satu lagi ada Taneyama. Dimana Taneyama itu sudah sempat dimention oleh Kuze di volume 1, mantan rival dia dan Yuki ketika perebutan ketua OSIS, dan dia akan muncul lagi di volume ini. Terus bang, ini kalau di anime nge-cover episode berapa? Untuk animenya ini nge-cover dari episode 5 sampai 8. Tuh. Jadi itu volume 2 tuh dari episode 5 sampai 8 gitu. Jadi di buku ini dibuka dari ketika Alia baru pulang sekolah, terus dia ketemu Masya, dan disitu Masya ngeliat ada yang aneh dengan tingkah laku si Masya, karena nggak seperti biasanya. Dan paling perbedaannya sangat mencolok adalah ketika dialog Alia dengan Masya tuh di anime sama di novel tuh agak beda. Gue lebih suka yang ada di novel dibanding di anime gitu. Perbedaannya apa? Ya bisa lu baca sendiri aja nanti. Terus lu bandingin sama animenya gitu. Terus juga nanti akan ada konflik antara Masachika, Alia, bukan konflik. Akan ada konflik antara ada konflik untuk memperebutkan ketua OSIS lah. Di situ ada event gede di novel ini. Bagi yang nonton animenya pasti tahu itu konfliknya apa. Dan penyelesaiannya sih menurut gua agak nanggung ya menurut gue. Baik ketika gue nonton langsung ataupun gue baca. Gue masih ngerasa kayak menurut gua ya oke lah. Oke lah sih untuk itunya. Untuk penyelesaian akhir konfliknya. Dan ya habis dari buku itu cuma sampai selesai konfliknya aja. Lanjut nanti akan dilanjutkan di episode 9 dan 12 yang mungkin tuh volume 3 prolog atau bab satunya mungkin. Tapi kalau dari volume 2 ini sendiri sih oke lah, gak ada masalah. Terus untuk artnya juga, untuk art hitam putihnya juga bagus ya, tidak ada masalah juga. Mana nih artnya? Oh lewatan. Tuh, untuk artnya bagus banget. Gue suka untuk art hitam putih seperti ini. Jadi ya oke lah.
Untuk harga 98.000 apakah worth it? Ya menurut gue worth it, karena dapat halaman warnanya nggak cuma satu tapi ada banyak, dapat sampulnya juga bagus, terus juga kualitas kertasnya juga oke menurut gue. So ya 98.000 menurut gue worth it sih, gitu aja sih. Paling yang membedakan dari volume satunya ini agak sedikit lebih tebal ya menurut gue, agak lebih tebal dibandingkan volume 1, gitu aja. So segitu aja review singkat dari gue untuk novel ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa beli di toko buku ya, karena menurut gue kita harus beli, dukung yang originalnya, biar nanti Phoenix Gramedia lebih semangat lagi untuk nerbitin light novel Kadokawa yang bagus kayak Overlord, Eminence of Shadow. Sebenarnya yang gue tunggu tuh Rising Shield Hero. Udah ada di komiknya, udah ada Phoenix Gramedia udah nerbitin versi komiknya, tapi gue lebih suka sekali lagi baca versi novelnya. So gue udah gak sabar nunggu light novelnya. Nanti kalau volume 3 akan gue review lagi. Insya Allah gue akan lebih konsisten untuk mereview novel gitu. Itu aja video dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.